Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih. Kami boleh Engkau hantarkan oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah ini menjadi sukacita bagi kami dan selalu menjadi ingatan bagi kami bahwa Engkau Allah yang selalu berbuat baik bagi hidup kami. Tuhan, kami akan mengawali segala aktivitas kami, mengawali segala pekerjaan kami untuk satu hari penuh ini. Oleh firman-Mu yang akan menyapa kami, Engkaulah membukakan hati dan pikiran kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami boleh menyambut dengan sukacita segala sesuatu apapun yang Engkau sampaikan di dalam kehendak-Mu adalah kebaikan bagi kami. Ini doa kami, dengarkanlah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang pasti punya ketertarikan yang berbeda-beda akan sesuatu hal di dalam hidupnya. Semakin tertarik seseorang akan sesuatu hal, maka akan otomatis mendorong seseorang itu untuk mau bersedia mendengarkan dan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Hal itu dapat dilakukan karena bisa saja sesuatu itu dirasa sangat penting. Kata perhatikanlah atau memperhatikan dalam nats renungan ini merupakan seruan atau panggilan yang mengajak kita untuk mau bersedia memberikan diri kepada firman Tuhan yang telah diperdengarkannya. Ketertarikan kepada firman Tuhan itu mungkin bagi seseorang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang wajib dan amat penting. Namun, di sebagian orang yang lain, antusiasnya atau ketertarikannya untuk mendengarkan firman Tuhan itu juga bisa menjadi beban atau menjadi sesuatu hal yang merugikan bagi kepentingan-kepentingannya yang lain. Tidak punya waktu untuk membaca Alkitab, tidak punya waktu untuk teduh bersama dengan keluarga di pagi hari, tidak punya waktu untuk mengikuti ibadah penelaan Alkitab di gereja, tidak punya waktu untuk mengikuti ibadah pertanggihan di lingkungannya masing-masing hanya karena bisa saja keliru memahami bahwa ibadah itu hanyalah ibadah yang dilakukan pada saat di ibadah minggu di gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal itu disebabkan oleh karena kurangnya arti dan makna akan firman itu bagi hidupnya sendiri. Sama halnya dengan kesadaran seseorang untuk memakai helm dan jaket ketika mengendarai kendaraan bermotor. Kita memakai helm bukan takut untuk ditilang, atau kita mengenakan jaket bukan karena terlihat supaya gagah, melainkan semua itu kita kenakan semata-mata adalah agar kita dapat selamat dari kecelakaan dan tubuh kita tidak menjadi sakit karena terkena angin dan panas terik di sepanjang perjalanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kita. Sebab melalui firman-Nya kita dididik, kita diajar, kita dinasihati, kita ditegur dan dituntun untuk hidup menurut kehendak Allah yang dapat menjauhkan hidup kita dari celaka dan kerugian. Firman Tuhan dalam nats ini mengajak kita agar tidak mengeraskan hati akan firman-Nya, menolak dan mengeraskan hati untuk tidak mau mendengarkan firman Allah menurut nats di dalam perikop ini adalah perbuatan yang jahat di mata Allah. Sama seperti penghiburan yang Allah berikan kepada Yehezkiel di dalam perikop ini sebagai nabi yang ditugaskan Allah sebagai penjaga Israel menurut arti namanya agar tetap setia dan tidak menyerah dalam menyampaikan dan memperdengarkan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang sama sekali tidak mau mendengarkan firman Tuhan itu sendiri. Yehezkiel 3 ayat yang ke-7.
Bangsanya itu diperingatkannya untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Hal itu dilakukan oleh Yeskiel, sebab jika dia tidak memperingatkan bangsanya dari hidup yang jahat supaya mereka tidak dihukum dan mati oleh karena kesalahannya. Melainkan jika bangsanya itu mau mendengarkan dan mau berbalik kepada Allah serta meninggalkan segala kejahatannya, maka mereka akan hidup. Oleh karena itu, berikanlah waktu kita bagi firman Tuhan. Sesibuk dan sepenat apapun pekerjaan kita, jangan biarkan firman Tuhan jarang terdengar di dalam rumah kita. Firman itu adalah Allah sendiri. Dialah sumber air kehidupan. Firman itu telah datang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup yang Allah telah berikan kepada kita, agar kita melalui Yesus dapat sampai kepada segala tujuan terbaik dari kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur Engkau memperingatkan kami untuk tetap memperbuat dan menempatkan firman-Mu menjadi harta yang paling berharga bagi kehidupan kami di seluruh apapun yang kami kehendaki. Allah Bapa yang di sorga, biarlah oleh pertolongan Roh Kudus-Mu kami boleh menyambut firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita yang menghidupkan dan pelita yang menuntun kami, yang membawa kami kepada sukacita dan hidup yang penuh dengan berkat daripada-Mu. Tuhan, kuatkanlah kami untuk tetap selalu menjadi pribadi yang dapat memperlihatkan kuasa kasih-Mu dalam setiap tindakan dan pekerjaan dan apapun yang kami rencanakan. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, biarlah kami Engkau boleh berikan ya Tuhan hati yang lembut, hati yang terbuka untuk menyambut firman-Mu. Engkaulah ya Tuhan yang menjauhkan dari dalam diri kami hati yang keras, agar kami tidak mengeraskan hati kami ketika menyambut firman. Jangan biarkan hati kami ya Tuhan dan pikiran kami terkecoh untuk menggurui dan menghakimi, atau bahkan ya Tuhan merendahkan firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan melalui renungan yang telah Engkau perdengarkan ini. Tuhan, ini doa kami. Berkatilah kami, biarlah firman-Mu menjadi sukacita dan menjadi pelita yang memberikan jalan yang terbaik bagi kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah segala pekerjaan mereka untuk satu hari penuh ini. Berkati mereka di dalam keadaan apapun, baik di rumah maupun di luar rumah. Apapun aktivitas mereka, baik jauh maupun dekat. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi, dan Engkau yang menjaga mereka Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka yang sedang di dalam pemulihan oleh karena sakit penyakit. Engkau memberikan penghiburan bagi mereka yang sedang di dalam duka cita. Dan Engkaulah ya Tuhan yang selalu memberkati mereka dalam setiap apapun yang mereka perjuangkan dalam mengejar impian mereka ya Tuhan. Dan Engkau yang membukakan masa depan yang terbaik bagi mereka. Engkau juga ya Allah Bapa yang di surga yang memberkati seluruh jemaat-Mu yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun pernikahan dan hari ulang tahun kelahiran. Engkau tambahkan sukacita, Engkau tambahkan kesehatan, Engkau tambahkan umur yang panjang, Engkau tambahkan rezeki, dan Engkau tambahkan ya Tuhan iman yang teguh. Biarlah mereka boleh semakin berhikmat ya Tuhan, dan semakin mendekatkan diri dan takut akan Engkau. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.